Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah di hari ini. Sebelum kebaktian hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memperhatikan warta lisan berikut ini. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan saat ini. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan kembali beribadah lagi bersama. Kita nyanyikan pujian, nyanyi glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, Hey! serukan, Hey! bahwa Yesuslah Raja, oh mari serukan, Hey! serukan, Hey! bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, Hey! serukan, Hey! bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam bagimu, damai Kristus besertamu. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, hari ini tanggal 29 Agustus 2021, kita bersama-sama mengikuti ibadah online yang disiarkan dari GKI Martadirja Purwokerto dengan sebuah tema yaitu cerminnya pelaku firman. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, saya ingin menginformasikan kepada kita semua bahwa minggu depan, yaitu tanggal 5 September 2021, gereja kita akan kembali menyelenggarakan ibadah onsite, yaitu Ibu Bapak, Saudara-saudari dapat datang ikut di dalam ibadah di gedung gereja ini dengan pilihan mengikuti kebaktian minggu pagi jam 9 atau mengikuti kebaktian minggu sore jam 5 sore. Gereja kita akan juga menyiarkan ibadah ini secara online bagi ibu bapak saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti kebaktian di gedung gereja. Kiranya nama Tuhan semakin kita permuliakan. Ayo sekarang kita sama-sama mendasarkan ibadah kita pada sabda firman Tuhan yang ditulis dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Puji Tuhan. Mari kita tanggapi firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama menyiapkan hati lewat sebuah lagu, Firman-Mu ku pegang selalu.
dan menjadi keluhanmu. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita siapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan beri badan yang sehat dan semangat bagi kami untuk beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, pakailah hamba-Mu melayankan firman-Mu. Siapkanlah diri kami untuk membuka hati terhadap perkataan firman-Mu. Kami merindukan sabda-Mu, kami menanti-nantikan firman-firman-Mu. Dan kami menyambut pelayanan firman Tuhan diberitakan bagi kami, memberkati hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita sama-sama akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang dipilihkan dari surat Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan dituliskan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Ibu bapak, saudaraku terkasih, tema khotbah yang sangat menarik. Cerminnya pelaku firman. Ya, saudaraku terkasih, kita boleh melihat pada gambar ini ada kaca cermin. Nah, pertanyaan saya, lewat kaca cermin kita bisa memandang diri sendiri. Namun, sebenarnya apa yang sedang kita lihat akhir-akhir ini? Seorang teman kasih gambar seperti ini. Bahwa waktu yang kita lewati dalam masa pandemi ini seringkali terfokus hanya melihat virus COVID-19 yang begitu menakutkan, yang begitu mengacaukan kehidupan kita di dunia ini. Puji Tuhan, bagaimana kita juga boleh melihat proses vaksinasi mulai dilakukan di tengah-tengah negeri bangsa kita. Saya tertarik ketika seseorang kirim gambar dan kata-kata yang keren. Apa yang dia tulis? Tidak benar vaksin COVID itu untuk semua. Apa maksudnya? Ternyata di bawah sana ditambahi. Vaksin COVID ini khusus buat yang mau tetap hidup saja katanya. Indah sekali. Kata-kata yang sungguh-sungguh menyadarkan kepada kita betapa pentingnya vaksinasi dilakukan di tengah negeri bangsa ini. Betapa kita merindukan lewat proses vaksinasi tangan Tuhan bekerja memulihkan dunia ciptaannya. Sehingga dari masa pandemi bisa berakhir dengan endemi dan kita boleh siap untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa kata firman Tuhan untuk hidup kita hari ini? Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Dari surat Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 24. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, seseorang menuliskan dan berkata-kata seperti ini. Pada zaman sekarang ini, banyak orang jangankan menjadi pelaku firman, mendengar firman saja itu sulit. Tapi dari mimbar gereja ini, saya mau mengatakan kita justru dipanggil untuk menjadi pendengar firman sekaligus menjadi pelaku firman. Gambar yang bagus, bagaimana di sebelah telinga orang ini tampak berbagai macam media sosial yang bisa diikuti. Dan itu yang selama ini menyampaikan berita-berita kepada diri kita di tengah situasi pandemi COVID-19. Dan saat sekarang justru lewat pelayanan online semacam ini, firman Tuhan diperdengarkan kepada kita sekalian. Firman Tuhan disampaikan sanggup untuk menjangkau banyak orang di berbagai kota dan di berbagai tempat. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Alkitab menggambarkan firman itu sebagai cermin. Seperti halnya fungsi cermin. Kita bisa melihat ada yang kurang, kita bisa melihat ada yang salah dalam penampilan kita. Sama seperti itu, firman Tuhan itu sanggup mengoreksi kehidupan kita. Pada saat kita mengerti ada yang kurang atau ada yang salah, maka kita akan memperbaiki dan mengubah diri kita, bahkan mengerjakan dan melakukan setiap firman Allah, bukan?
Saudaraku terkasih, kalau kita hanya maunya mendengar firman Allah tanpa mau melakukan firman, kita sama seperti orang yang sedang mengamati wajahnya di cermin, tapi langsung pergi dan lupa dengan bagaimana rupanya. Saya mau mempersoalkan, aneh bila ada orang yang baru saja bercermin, tapi kok segera lupa bagaimana wajahnya. Mungkin saja bila orang tersebut memang tidak dengan sungguh-sungguh mengamati wajahnya. Ya, demikian juga gambaran yang diberikan oleh Yakobus kepada orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Bukan soal mampu atau tidak mampu, melainkan soal mau atau tidak mau menjadi pelaku firman. Mendengar saja tanpa melakukan firman itu tidak ada artinya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya tertarik ketika seseorang memberikan gambar. Tahukah kita, orang Jepang berkata bahwa kamu punya 3 wajah. Menarik, kalau kita mau mencari tahu, benarkah manusia itu punya 3 wajah? Wajah apa saja itu? Yang pertama adalah wajah yang kamu perlihatkan kepada dunia sehari-hari. Tapi wajah yang kedua adalah wajah yang kamu perlihatkan pada teman terdekat dan pada keluargamu. Namun perlu kita tahu ada wajah yang ketiga, yaitu kamu tidak pernah perlihatkan pada siapapun. Dan ini adalah cerminan kebenaran dari siapa kamu yang sesungguhnya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba kita amati seberapa jauh firman Tuhan berbicara tentang wajah-wajah kehidupan kita ini. Dan seberapa jauh firman Tuhan menyemangati hidup kita untuk berubah. Seseorang kirim gambar tentang seekor rusa dan seekor singa. Apa yang ditulis? Setiap pagi rusa terbangun dan berlari. Dia harus berlari lebih cepat dari singa yang tercepat, atau dia akan mati terbunuh. Menarik. Tapi kita juga bisa melihat dari sudut pandang sang singa. Dituliskan, setiap pagi juga seekor singa terbangun dan berlari. Dia harus berlari mengejar rusa yang paling lambat, atau dia akan kelaparan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ditulis, tidak penting apakah kamu meneladani singa atau mau meneladani rusa. Pelajarannya adalah ketika matahari muncul, kamu harus berusaha atau mati. Nah, indah sekali bagaimana gambar ini mau menyemangati saudara dan saya untuk terus bertahan di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah ini. Nah, sungguhkah kalau aku merenungkan firman, lalu aku melakukannya, apa hasil yang akan aku dapatkan? Yakobus menuliskan dalam pasal 1 ayat 25. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Indah sekali kalau Yakobus menyebut pelaku firman itu berbahagia.
Dalam terjemahan lain kita boleh katakan bahwa pelaku firman itu bukan hanya berbahagia, tetapi diberkati. Indah sekali. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kenapa orang yang melakukan firman disebut berbahagia? Kenapa orang yang sungguh melakukan firman disebut diberkati? Sebab hal terbaik untuk menjaga diri di tengah beragam pencobaan di dunia ini adalah dengan cara meneliti dan melakukan hukum firman Tuhan. Menjadi pendengar dan pelaku firman itu berarti akan membongkar sifat lama dan dosa-dosa yang masih menempel, dan siap menggantinya dengan sifat baru dan buah roh. Sikap dan karakter yang baru akan memberkati hidupnya. Berbahagialah oleh perbuatannya, diberkatilah oleh perbuatannya, bahkan juga lingkungannya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan menjadi pelaku firman, seorang anak Tuhan menulis begini: kamu perlu punya 5 hobi dalam hidupmu. Apa saja 5 hobi itu? Yang satu, untuk menghasilkan uang. Satu lagi, untuk menjaga kesehatanmu. Satu lagi, untuk mengasah kreativitasmu. Satu lagi, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir, satu lagi yang membangun cara berpikir atau mindsetmu. Ibu bapak, saudara yang terkasih, benar, kalau aku menjadi anak Tuhan, bercermin tentang hidupku, melihat tentang proses perjalanan umurku sampai hari ini, apa saja yang sudah aku lakukan seturut dengan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan kirim gambar seperti ini. Seekor burung yang duduk di atas pohon, tidak pernah takut rantingnya patah. Kenapa? Karena kepercayaannya bukan pada cabang dahannya, tapi pada kemampuannya untuk terbang. Benar sekali. Seorang anak Tuhan boleh saja menghadapi masa-masa pandemi yang berat dan sulit, tapi semangatnya tidak pernah akan patah di tengah jalan. Kalau ia hidup memperhatikan firman Tuhan, bahkan mempraktekkan firman Tuhan, bukan? Nah, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Kisah cerita tentang sepasang suami istri bernama Smith. Mereka berniat menjual barang-barang bekas yang sudah tidak mereka butuhkan lagi. Suami istri ini sekarang umurnya sudah setengah baya. Dan anak-anak mereka sudah mulai berada di luar kota meninggalkan rumah untuk hidup mandiri. Jadi sekarang suami istri ini ingin membenahi rumah. Dan mereka akan menjual barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi. Apa barang yang dia temukan, saudaraku? Menarik bahwa ternyata di gudang itu mereka saat mengumpulkan barang-barang yang akan dijual, mereka menemukan benda-benda yang sudah sekian lama tersimpan di gudang. Dan salah satu di antaranya adalah cermin yang mereka dapatkan dulu sebagai hadiah pernikahan mereka. 20 tahun yang lalu waktu kami menikah dikasih hadiah cermin. Sejak pertama kali kado pernikahan itu kami buka, cermin itu tidak menarik. Jadi sama sekali tidak pernah kami pergunakan. Lihat saja, bingkainya warna biru. Membuat cermin itu tampak buruk dan tidak cocok untuk diletakkan di ruang manapun di rumah kami. Ya. Namun karena kami tidak ingin menyakiti orang yang menghadiahkan saat kami menikah, cermin itu tidak pernah mereka kembalikan, tapi kami simpan. Nah,
Demikianlah cermin warna biru pinggirnya ini teronggok di loteng. Setelah 20 tahun berlalu, pasangan suami istri ini berpikir, orang yang dulu memberikan kado cermin ini pasti sudah lupa dengan cermin ini. Jadi kami ingin mengeluarkan dari gudang dan kami akan ikut meletakkan bersama barang-barang lain untuk kami jual besok pagi. Menarik? Besok pagi saat mereka menjual barang-barang bekas, satu persatu barang itu mulai terjual. Ada perabot rumah tangga, ada buku-buku, ada pakaian, ada alat berkebun, ada mainan anak-anak, bahkan ada radio yang sudah tidak dipakai. Ternyata semuanya ada yang berniat membeli. Tiba-tiba ada pembeli, seorang laki-laki mendatangi pasangan suami istri yang bernama Smith ini. Dia bertanya, Bapak dan Ibu, saya tertarik untuk membeli cermin yang pinggirnya warna biru ini. Berapa harga cermin ini? Lalu pasangan suami istri ini mengatakan, saya sendiri sebenarnya tidak berharap untuk menjual cermin ini. Apakah betul Bapak sungguh-sungguh ingin membeli cermin yang pinggirnya warna biru ini? Lalu laki-laki itu mengangguk dengan penuh kepastian. Ya, tentu saja. Kondisinya masih sangat bagus. Berapa harganya? Lalu pasangan suami istri ini berpikir, kami mau jual berapa ya? Akhirnya mereka mengatakan, okelah, silahkan beli cermin kami ini, cukup harganya $1 saja. Pihak pembeli itu tampak terkejut, bergembira. Dengan wajah berseri-seri, segera dia membuka dompet dan dia kasih uang $1 dan diberikan kepada pasangan suami istri yang bernama Smith ini. Pasangan suami istri ini mengatakan terima kasih. Sekarang cermin ini sudah jadi milik Anda. Apakah perlu dibungkus? Ternyata pihak pembeli ini mengatakan, oh jika boleh, sebelum dibungkus saya kepingin memeriksa sebelum saya bawa pulang. Lalu pasangan suami istri ini mengatakan silahkan kalau mau diperiksa dulu. Dan apa yang terjadi saudara terkasih? Ternyata laki-laki yang membeli cermin ini mulai membuka. Yang tampak di pinggir figura itu warna biru. Coba dikupas bagian plastik warna biru ini. Dan dengan sekali tarikan, laki-laki ini berhasil melepaskan lapisan pelindung cermin. Dan cerminnya warnanya apa? Pasangan suami istri bernama Smith ini kaget. Bahwa ternyata cermin ini indah sekali. Cermin ini memunculkan warna keemasan dari balik pembungkus warna biru ini. Ternyata warna biru itu hanyalah bingkai cermin untuk cermin yang warna sesungguhnya itu emas. Warna yang indah banget. Dan kami keliru. Kami pikir selama ini cermin itu warnanya biru. Ternyata itu cuma lapisan pelindung bingkai tadi. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Laki-laki itu segera mengatakan, puji Tuhan. Tepat seperti apa yang saya duga. Ini cermin yang bagus banget. Terima kasih. Lalu pembeli ini pulang. Dan kita lihat apa yang terjadi pada pasangan suami istri yang bernama Smith ini. Mereka tidak bisa berkata-kata apapun. Saat melihat cermin yang sangat bagus itu dibawa pergi oleh pemilik barunya hanya dengan harga $1 saja. Saudaraku terkasih, kisah tentang cermin ini
sebenarnya mau menggambarkan bagaimana kita selama ini memandang kehidupan. Terkadang kita merasa hidup kita itu tampak membosankan dalam masa pandemi ini. Terkadang kita menilai hidup kita itu tidak seindah apa yang aku inginkan. Terkadang kita melihat hidup kita seperti rangkaian rutinitas yang harus aku jalani. Tapi tahukah kita bahwa setiap saat yang kita lewati itu hanya terjadi sekali seumur hidup kita. Setiap detik yang kita jalani itu hanya berlaku satu kali dalam hidup kita. Setiap detik adalah pemberian baru dari Tuhan untuk kita. Apakah aku menyia-nyiakannya hanya karena rutinitas masa pandemi ini? Atau akankah aku membiarkan waktu berlalu dan merasa hidupku itu tidak seindah seperti apa yang aku harapkan? Saudaraku yang kekasih, ingatlah bahwa lewat cermin ini saudara dan saya sedang melihat diri kita sebagai pelaku firman. Sungguhkah cermin ini menandakan diriku sebagai anak Tuhan yang bukan saja rindu mendengarkan firman, tetapi sekaligus aku mempraktekkan firman itu dalam hidupku, di tengah keluargaku, di tengah-tengah pergaulanku, bahkan dalam masa pandemi yang berat dan sulit sekalipun. Ajari aku Tuhan, mempraktekkan sabdamu, melakukan firman-Mu. Kalau ini tekad hati kita dan menjadi tekad seisi keluarga kita, saya mau mengajak kita sama-sama menanggapi dengan nyanyian firman-Mu, ku pegang selalu Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudaraku, mari kita datang di dalam doa di hadapan Tuhan. Doakanlah seisi keluargamu, agar keluarga kita selalu dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan boleh diperdengarkan kepada seisi keluarga kita, melewati masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Bahkan firman Tuhan dipraktekkan di tengah-tengah hidup seisi keluarga kita. Doakan seisi keluarga kita menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Saudaraku, Tuhan menunggu agar seisi keluarga kita menjadi kesaksian yang baik. Biarlah keluarga kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala-galanya. Firman Tuhan boleh kita pegang teguh. Sampai kapanpun keluarga kita taat pada firman-Nya. Siapkah kalau kita katakan aku mau mempraktekkan firman-Mu Tuhan?
biarlah kita bersehati mengangkat tangan kita. Kita katakan, firman-Mu Tuhan terus akan kupegang teguh, supaya hilang keraguan hidupku. Aku setia mau mengikut Engkau. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Amin. Mari sekarang kita sama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan sekaligus kita akan menaikkan doa Bapa kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, bersama dengan keluarga anak-anak-Mu yang mengikuti siaran ibadah online ini. Tuhan, kami bersehati ingin mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memakai dan memberkati para pemimpin di tengah negeri bangsa kami, mampu untuk membawa bangsa negeri kami menyelesaikan pandemi dengan berkat dari Tuhan. Engkau yang akan menopang negeri bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga terus berdoa untuk pelaksanaan program vaksinasi. Diberkatilah pelaksanaannya, membawa hasil yang luar biasa, sehingga kami dapat menyelesaikan masa pandemi dan kami boleh memasuki endemi, saat-saat kehidupan yang Tuhan persiapkan untuk kami berani menghadapi kenyataan virus COVID-19 di sekeliling kami dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami hari ini ingin mendoakan secara khusus untuk gereja Tuhan di berbagai tempat dan di berbagai kota, khususnya gereja Tuhan di GKI Martadireja. Kami mendoakan untuk pelaksanaan ibadah ulang tahun GKI Martadireja yang ke-30 pada hari Jumat tanggal 3 September nanti. Ibadah ini akan disiarkan secara langsung dari gedung gereja. Tuhan memberkati pelaksanaan ibadah ini. Kami mendoakan secara khusus untuk pelaksanaan ibadah onsite yang siap dibuka kembali di dalam kebaktian hari Minggu tanggal 5 September. Baik kebaktian Minggu pagi jam 9 maupun kebaktian Minggu sore jam 5. Diberkatilah Tuhan, supaya keadaan di tengah-tengah persekutuan gereja dan jemaat-Mu di sini, kami dapat berhimpun dan dapat berkumpul seperti dulu lagi. Terima kasih, kami mendoakan kesehatan anak-anak-Mu, dijagai Tuhan selalu. Bapa di dalam sorga, sekarang kami doakan untuk keluarga kami, baik yang ada di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi keluarga kami semuanya. Kami siap memasuki aktivitas kami di minggu yang baru, dan tangan Tuhan yang terus beserta. Apapun yang kami kerjakan akan mencerminkan kehidupan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami satu padukan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami untuk berdoa bersama-sama dengan para murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan mentransfer lewat rekening gereja yang tercantum pada tayangan berikut ini. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang kita bisa mengikuti acara fellowship. Fellowship seperti apa yang perlu dapat perhatian kita? Ayo kita sama-sama memperhatikan tayangan-tayangan berikut ini. Atas nama segenap Majelis Jemaat GKI Marta Dirja, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu bapak, saudara-saudari yang berulang tahun, baik yang namanya tercantum maupun tidak tercantum. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan yang baik selalu. Ya, dan jangan lupa kita tetap ditunggu minggu depan ibadah di gedung gereja GKI Marta Dirja, baik kita kebaktian umum maupun ibadah remaja di ruang aula di sebelah gedung gereja kita. Diberkatilah kebersamaan kita sebagai keluarga besar
GKI Marta Direja Purwokerto. Amin. Yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. terima janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya Aku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.